Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Lailatul Qoimah NIM 149 serta teman saya Lukman Hakim NIM 210. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kemiskinan. Di sini pengertian kemiskinan adalah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa atau seseorang yang memiliki pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian Islam juga menganggap bahwa seseorang dikatakan miskin itu apabila seseorang itu tidak bisa mencukupi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian di sini juga terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Di antaranya yaitu pengangguran, yang kedua yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan juga bencana alam. Pengangguran, semakin banyak pengangguran maka akan semakin banyak pula orang-orang yang miskin yang berada di sekitar kita. Karena semakin banyak pengangguran atau orang yang menganggur, mereka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah juga akan menyebabkan kemiskinan karena di sini pendidikan yang rendah akan menyebabkan tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas. Dan masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi yang lebih baik. Karena dengan pendidikan yang luas, mereka akan bisa mengerti bagaimana caranya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, kemudian bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu bencana alam. Bencana alam yang terjadi di suatu wilayah seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami akan menyebabkan gagalnya panen para petani sehingga tidak adanya bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual untuk para konsumen atau para pembeli. Mereka akan kesulitan mencari bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari juga tidak terpenuhi. Terdapat juga faktor yang menyebabkan kemiskinan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kemiskinan yang dialami masyarakat Islam adalah disebabkan oleh ketidaktaatan mereka terhadap ajaran ilahi. Ini misalnya yaitu akibat ada segolongan manusia yang memakan harta anak yatim. Yang kedua yaitu kemiskinan terjadi bukan karena kekurangan atau kelangkaan sumber daya alam, tetapi kemiskinan itu terjadi akibat ulah tangan manusia sendiri. Yang ketiga yaitu kemiskinan terjadi akibat tidak bertanggung jawabnya orang kaya terhadap orang miskin atau yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'arij yang artinya dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakat. Yang keempat yaitu kemiskinan itu disebabkan oleh praktek diskriminasi atau alokasi hasil eksplorasi sumber daya alam oleh segolongan manusia terhadap golongan yang lain. Kemudian yaitu kemiskinan itu terjadi akibat pengeksploitasikan dan penindasan baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi oleh golongan tertentu ke golongan yang lainnya. Kemudian yaitu kemiskinan itu terjadi akibat malapetaka dari perang. Kondisi ini seperti dikisahkan pada Al-Quran tentang kemiskinan yang dialami para korban perang yang telah diusir dari kampung halamannya. Yang berikutnya yaitu terdapat kriteria orang yang dikatakan miskin dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang berhak menerima zakat, yaitu yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah. Yang kedua yaitu orang miskin itu lebih baik keadaannya dibandingkan dengan orang fakir, dikarenakan orang miskin itu dia masih memiliki alat untuk mencari nafkah, tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian orang miskin adalah orang yang berhak untuk dibantu untuk mencukupi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep kemiskinan dalam Al-Quran. Dalam konsep ini, Al-Quran biasanya menggunakan kata fakir dan miskin. Secara etimologi, lafadz fakir berasal dari kata fakuro yakfuru fukoroh yang maknanya lawan dari kaya. Al-Quran memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus dientaskan, bahwa kemiskinan itu adalah penyakit yang berbahaya yang wajib diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa Islam yang bertanggung jawab atas kemiskinan adalah orang miskin itu sendiri, bukan masyarakat, pemerintah, ataupun orang kaya. Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang harta,
Secara garis besar dapat diambil dua ketentuan Al-Quran yang menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Yang pertama, berupa perintah dan anjuran, dan kedua, berupa larangan. Dari kedua ketentuan ini, ada beberapa langkah yang ditempuh Al-Quran dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin. Yang selanjutnya itu langkah Islam dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun kesejahteraan umat. Yang pertama itu ada rekonstruksi teologi kemiskinan. Rekonstruksi teologi adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan karena semata-mata disebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Yang artinya bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah sikap pendiam diri, enggan atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha dalam bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri. Dalam konteks kemiskinan, rekonstruksi adalah perubahan sosial. Perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individu yang meliputi pola pikir, motivasi, pandangan hidup, dan segala aspek yang terkait. Yang kedua yaitu membangun kesadaran kolektif pemberantasan kemiskinan. Dalam hal ini, sangat diperlukan adanya kesadaran bersama yang harus dibangun guna menanggulangi kemiskinan, baik kesadaran yang bersifat personal ataupun individu, yang dilakukan oleh masyarakat, maupun kesadaran penuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakannya. Yang ketiga yaitu membangun etos kerja individu. Karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupan yang amat luas dan kompleks. Semangat etos kerja ini juga dikaitkan dengan konsep Islam tentang perubahan sosial. Etos kerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Dengan etos kerja, kemiskinan dapat diperangi sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.